got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan kali ini mengenai persiapan strategi kesehatan. Kami mengambil referensi jurnal internasional yang berjudul Rencana Strategi Farmasi di Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Latar belakang dari jurnal ini, Kementerian Kesehatan Arab Saudi telah melaksanakan sejumlah strategi farmasi untuk mempersiapkan dan merespons bencana. Dalam konteks ini, evaluasi menjadi hal yang krusial untuk menilai keberhasilan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi tersebut. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas tindakan yang telah diambil, tetapi juga memberikan pandangan mendalam terhadap ketangguhan sistem farmasi dalam menghadapi situasi krisis. Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan bencana alam dan kejadian luar biasa telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia, memaksa pemerintah untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk menghadapi dampaknya, termasuk di bidang kesehatan. Kesehatan masyarakat, khususnya ketersediaan obat dan peralatan medis, memainkan peran penting dalam mitigasi dan tanggapan terhadap bencana. Arab Saudi sebagai negara yang terletak di kawasan geografis yang potensial mengalami berbagai jenis bencana, memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan ketersediaan sumber daya farmasi yang memadai. Adapun rumus masalah: A. Bagaimana kesiapsiagaan farmasi dalam menghadapi bencana 2013-2016? B. Bagaimana kinerja strategis farmasi pada tahun 2013-2016 Kementerian Kesehatan Arab Saudi? Lanjut, pembahasan pertama. A. Kesiapsiagaan farmasi menghadapi bencana 2013-2016. Rumah sakit yang aman adalah sebuah fasilitas yang layanannya tetap dapat diakses dan berfungsi pada kapasitas maksimum dan dalam infrastruktur yang sama segera setelah bencana. RSUD Deli Serdang masuk dalam klasifikasi B untuk kesiapsiagaan terhadap bencana termasuk pandemi COVID-19 yang masih dapat diakses dan berfungsi saat bencana dan sesaat setelah bencana, walaupun masih berisiko. Fasilitas pelayanan kesehatan Van Yankes yang aman harus tetap beroperasi pada kondisi kedaruratan dan bencana. Terganggunya pelayanan kesehatan karena kerusakan pada fasilitas pelayanan kesehatan maupun kurangnya persiapan untuk merespon secara efektif merupakan dua faktor utama yang menyebabkan masyarakat terganggu untuk mendapatkan pelayanan penyelamatan jiwa maupun pelayanan kesehatan dasar lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Berdasarkan hasil checklist COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh hasil bahwa dari 12 komponen penilaian kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi hanya ada satu komponen yang berhasil menduduki poin 100%, yaitu komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat. Ini artinya bahwa komponen komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat ini sudah mencapai hasil maksimal dan sesuai dengan standar WHO. Ada juga beberapa komponen menduduki poin di atas 80%, yang artinya sudah bagus dan mencapai hasil maksimal, seperti kepemimpinan dan sistem manajemen insiden 93%, koordinasi dan komunikasi 92%, surveillance dan manajemen informasi 92%, surga capacity 80%, keberlanjutan layanan pendukung esensial 83%, identifikasi dan diagnosis cepat 92%, serta pencegahan dan pengendalian infeksi 84%. Hal ini sangat perlu jadi perhatian karena berdasarkan hasil survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau singkatan dari PDSKJI, bahwa COVID-19 dapat mengganggu kesehatan jiwa dan
dan didapatkan data sebesar 68%, bisa menyebabkan depresi, 77,8%, trauma psikologi, dan 68% gangguan kecemasan. Upaya peningkatan ini sangat penting dilakukan mengingat jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat. Kesiapsiagaan rumah sakit ditentukan oleh kinerja manajemen di dalamnya, serta tersedianya sumber daya dan sumber prasarana yang mendukung. Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang saat ini sudah menerima pasien rujukan COVID-19 sesuai dengan seruan gubernur yang tertuang dalam suratnya nomor 188/54/3 tahun 2020 bahwa semua rumah sakit diberlakukan peraturan itu. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Kinerja strategis farmasi pada tahun 2013-2016 di Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Administrasi Umum Pelayanan Farmasi memulai rencana farmasi baru 2012-2013. Pada awal tahun 2013, rencana ini terdiri dari 6 tujuan strategis, 17 inisiatif, dan 83 proyek rencana eksekutif untuk setiap tahun. Dimulai setiap inisiatif dan proyek, beberapa proyek menjadi beberapa tahun, yang lainnya aplikasi per tahun. Administrasi umum strategi, pengaturan perawatan farmasi untuk setiap proyek. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu A. Kesimpulan. Bab 2 penutup. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan evaluasi kesiapsiagaan RSUD Deli sedang menghadapi bencana, terlihat bahwa meskipun beberapa komponen kesiapsiagaan seperti komunikasi risiko dan keterlambatan masyarakat telah mencapai hasil optimal, masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki, khususnya terkait administrasi, keuangan, berkelanjutan bisnis, dan manajemen pasien. Adanya kebutuhan untuk kebijakan work from home didukung psikososial dan perhatian terhadap kesehatan mental menjadi aspek penting yang belum sepenuhnya diimplementasikan dalam penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. Di sisi lain, dalam konteks Arab Saudi, kinerja strategis farmasi pada periode 2013-2016 menunjukkan sejumlah proyek yang telah diimplementasikan, namun masih ada beberapa proyek yang belum dilaksanakan, terutama dalam sasaran strategis kedua dan ketiga. Dengan perubahan visi baru 2030, ada tambahan proyek-proyek yang diusulkan untuk diteruskan, menekankan aspek konseling pasien, formularium nasional, sistem telefarmasi, serta pertukaran obat dan uji klinis. Kesimpulannya, kedua konteks tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek-aspek tertentu untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan seperti bencana dan pengembangan farmasi. Terima kasih, saya kembalikan. Itulah hasil presentasi kesimpulan saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan.